kembali lagi jadi kapan lagi kita bisa podcast After Work. Jadi ini adalah podcast sepulang kerja kreatif setelah jam kerja. Nah, langsung aja. Sorry. I don't know why I wasted so much time pretending I didn't care. I guess I just didn't want to feel like this. But I love you. I'm totally completely in love with you, and I don't care if you think it's too late. I'm telling you anyway. Jadi pada hari ini ya tentunya itu ada seseorang Tamu yang notabene track recordnya itu di dunia musik, di dunia kerja, bahkan di dunia percintaan itu luas sekali. Pokoknya orang Purwokerto, orang Cilacap pasti tahu orang inilah. Tanpa basa-basi dan tanpa kesuwen terlalu lama, langsung aja kita sambut. Ini dia Mas Ibeng, Ibnu Pradana. Yes. Apa nih? Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Cicilan lancar? Wis, Lancar. udah aman-aman. Aman ya. Nah ini teman-teman, jadi di sini kita kedatangan tamu itu namanya Mas Ibnu tapi biasa dipanggil Ibeng. Kalau susah ya Ibeng lah ya. Nah, di sini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol banyak hal, Ngobrol santai terutama lah ya. kayak terutama kayak lika-liku banyak tikungan-tikungan di dunia persilatan, Mas. ngomong-ngomong kan kemarin katanya habis ada hobi baru ya, Apa gue? main alat Ah, mancing. Nah itu sejak kapan Mas? Maksudnya kemarin katanya habis mancing di mana? Ngidul Cilacap. Aduh, laut mana itu namanya? Pangandaran apa ya? ih. Aduh ya, Katanya habis mancing di situ Mas, sambil pijat apa ya? goblok. Ngarang banget. Buat pacarnya Mas Ibeng mungkin belum tahu, aku bukan di sini, tenang aja. Kayak gue ngarang angel gue. Ya jadi sejak kapan Mas mulai senang mancing itu? Dari kapan sih Mas tertarik untuk mancing? Sebenarnya kegiatan mancing itu apa ya? Zaman kecil lah ya. Masa-masa SD gitu Udah mulai mancing itu Mas? udah mulai mancing. Oh ya aslinya mana sih Mas Ibeng itu? Waduh. Untuk kali sendiri Purbalingga. Oh Purbalingga. Emang di sana dominannya ikan apa Mas biasanya? Waduh. Untuk daerahku sendiri kan ya nggak ada laut lah ya. Nggak ada laut. Jadi mayoritas sungai gitulah. Jadi ya paling untuk ikan-ikannya kayak apa sih, water gitu. Aduh. Kalau bahasa Bahasa latinya, ngapaknya uceng lah. kalau latinya itu kalau nggak salah ini ya apa namanya? Ceting. Aduh, orang ngerti. Iya ceting. Orang ngerti. Sepat. Langka ya. langka. Tapi katanya Mungkin beda daerah, beda nama lah ya. iya sih benar sih. Terus katanya Mas Ibeng juga kalau nggak salah itu pernah Mas katanya mancing malam-malam. Terus di situ ada yang ngetawain, itu bener nggak sih Mas? Itu info dari mana ya? Aku juga dapat dari baru pernah denger ya. Oh, malah. pernah denger ya? Itu dapat dari ini portofolio kan kemarin aku baca. Portofolio. Banyak banget. Itu sebelum nanti aku bahas yang itu kayaknya di situ kayak ada yang cerita ternyata Mas Ibeng itu pernah suka mancing, terus tiba-tiba malam-malam mancing ada yang ngetawain gitu. Itu bener nggak Mas? Aslinya itu hoax sih. Oh itu hoax ya. Berarti biasanya kalau misal mancing itu siang-siang, sore-sore atau pagi-pagi Mas? Lebih ke pagi. Pagi.
Mancing itu karena FOMO aja atau kenapa mas? Karena kan kemarin hari ini kan banyak mancing. Gitu kan. Sebenarnya itu kayak mengingat kembali ingatan masa kecil lah ya. Kayak kayaknya asik nih mancing. Biasanya mancingnya di mana mas? Di sungai sih, Dekat rumah. dekat rumah. Paling jauh di mana mancing? Di mana ya? Belum pernah sih Belum pernah. menjelajah gitu kayak Oh. buang-buang waktu. Tapi kalau menjelajah wanita pernah lah ya. Waduh, Ya, kasih Bob. tahu nggak ya? Iya, katanya ini dari portofolio yang aku baca, ini nggak tahu ya, mungkin mohon maaf juga, ini kan masa lalu ya buat Mas Ipeng ya, masa lalu loh. Untuk pacarnya Mas Ipeng ini masa lalu, tenang, masa lalu kan, ya. Aman-aman. Sekarang udah enggak kan? Enggak. Oke. Nah, jadi katanya ini aku baca juga di portofolio ini mau klarifikasi juga. Mas Ipeng itu ceweknya banyak dulu ya, maksudnya deketin sana sini gitu katanya. Kata siapa ini kok? Di dunia persilatan tuh kata Mas Ibeng atau Ibnu itu terkenal gitu dari teman-teman karyawan lain tuh kayak iya ini mantannya Mas Ibeng ya. Ini hoax banget sih, aslinya cuma satu lah. Mantannya. Ya, Duh. Satu di kantor sini, satu kantor sana mungkin. bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Tapi pernah deket sana sini berarti Mas, maksudnya pernah deketin banyak cewek lah ya dulu ya. Hah? Halo. Host left? Host left? Waduh, buat Pacar pacarnya yang mana ini ya? banyak berarti. Jadi banyak. Dari yang mana dulu Mas itu? Nggak ada itu. Aku jadi pengen tahu gitu loh ilmunya dari Mas Ibeng itu kan iya loh maksudnya bisanya menggait sana sini tang gitu gimana Mas? Ini nggak pernah kayak gitu sih. Kalau udah nemu satu ya udah gitu loh. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Nah, itu awalnya prosesnya dari face to face kah atau DM atau WA gimana Mas? Awalnya kayak iseng-iseng sih. Hmm. Kayaknya menarik nih cewek. Bisa kali. Tapi bisa untuk di apa dulu nih? Di apa dulu? Ya dipacarin dong. Oh, dipacarin. Tapi berarti selalunya tuh cuman kayak dipacarin aja ya, maksudnya jangan untuk menikah itu belum. Ya pasti Oh, itulah. udah langsung. Harus langsung mikirkan ke depannya gitu loh. Mantap Masa banget. cuma buat senang doang gitu loh. Buat ini ya? Wes, apa itu? Ini maksudnya kan velo ya kan? Iyalah. Kayaknya pernah ya? Pernah kayaknya loh. Pernah. Itu gimana Mas? Maksudnya karena memang ceweknya yang susah apa masih beng waktu itu masih Kan sana yang ngajakin Mbok. Iya. Ya kalau dari aku sendiri kayak kurang tertarik aja sih. Wajah. Waduh. Berarti notabene masih beng yang menolak ya? Iya. Oh, kelas. Ajarin lah Mas, maksudnya Waduh. gimana sih maksudnya ketertarikan saya kepada cowok itu menurut Mas Ibeng itu gimana? Maksudnya cowok tuh lihat dari apanya dulu sih kalau pertama kenalan? Waduh, kalau itu kurang tahu ya. Kan itu POV dari cewek loh. Iya. Dari aku apa ya? Rata-rata kayak apa ya? Mungkin rajin gitu. Selebihnya kurang tahu. Tapi pernah nggak kayak Mas Ibeng tuh kayak wah nyongku tuh kayak Kiki harus seperti ini nih untuk deketin si A misalkan. Pernah nggak kayak memposisikan diri atau sengaja menjadi bukan Ibeng, apa hanya menjadi Ibeng apa adanya? Apa ya? Kayaknya belum pernah loh. Belum pernah untuk Ya mungkin jadi orang lain gitu loh, biar Ya. disukai atau digemari orang. Kayaknya belum pernah. Berarti bener-bener kebanyakan tapi Mas Ibeng yang ngejar apa ceweknya ngejar? Waduh. Kebanyakan aku mungkin ya. Wes. Tapi pernah nolak juga ya? Nah, Ditolak cewek pernah?
Tolak cewek pernah. Kenapa alasannya nolaknya waktu itu? Ya, mungkin terlalu baik gitu ya. Yalah, Alasan basi banget. langsung lah aku jahat nih langsung. Langsung bilang aja, kamu jelek gitu loh. Iya. Kenapa berbelit-belit gitu loh. Ya mungkin kan untuk menjaga perasaan ya. Cuman ya itu kembali lagi kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi ngomong-ngomong kayak gitu kayak Mas Ibeng sendiri tuh pernah nggak sih kayak dapat penolakan yang itu kan masih halus lah ya kayak Iya. kamu terlalu baik walaupun kamu batin bangsat jadinya bajingan kayak kan. Tapi pernah nggak dapat penolakan yang kayak orang lah Mas kamu jelek ya pernah nggak? Atau orang lah Mas atau kamu kenapa gitu? Belum pernah. Belum Sejauh ini pernah. belum pernah. Sejauh ini berarti cewek-ceweknya itu kebanyakan orang mana Mas? Banyak kan? Iya. Dari teman kerja, maksudnya apa ya? Koneksi atau lingkupnya itu dari mana? Maksudnya dari kerjaan kah atau dari teman main atau mungkin dari sosial media? Ya lebih ke kerjaan aja sih. Kerjaan. Berarti memang Mas Ibeng itu dari dulu sering pindah kantor apa gimana kok? Enggak. Kayaknya di mana-mana ada. Ih, kata siapa ini ya? Info dari mana ini? Itu dari portofolio. Parah ini. Itu nggak valid lah ya. Oh, enggak valid. Berarti agen Shinobi kami kurang valid ya kali Kurang, ini ya. kurang. Oh, iya, Itu iya, iya. hoax. Nah itu katanya Mas Ibeng juga ngomong-ngomong katanya deketin cewek itu pernah dengan cara ngajak nonton gitu, pernah nggak Mas? Ngajak nonton belum? Iya kan Mas Ibeng kan suka sama Salon Seven nih, ya kan? Nah itu pernah nggak dapet cewek yang sefrekuensi gitu? Maksudnya sama-sama apa namanya fansnya? Sheila Gang. Sheila Gang. Kayaknya dulu pernah sih. Pernah. Modusnya ngajak nonton loh, tapi cuma deket doang. Oh. Ya, Terus tapi ceweknya memang suka Salon Seven. enggak, sebenarnya lebih ke apa ya, festival musik aja sih. Enggak melulu soal Sheila gitu loh. Tapi kalau yang pernah nggak deketin cewek atau ya pernah deketin cewek nggak yang oke Sheila Gang nih gitu, pernah nggak? Belum. Belum pernah. Aku masuk Sheila Gang juga baru tahun kemarin ya. Tapi suka sama Sheila on Seven dari kapan? Kalau suka dari Salon Seven dari SD lah. Kalau iya dari SD. Lagu pertama yang mungkin memorable banget, oh kayaknya yang seneng karo Salon Seven gara-gara lagu kayak apa, Apa Mas? ya? Dulu pernah punya di Salon Seven itu album Pejantan Tangguh kalau nggak salah. Itu beli atau Itu punya saudara. oh saudara? Tapi sering muternya di rumahku gitu loh. Jadi suka Salon Seven dari situ. Zamannya dari tip itu ya berarti ya. Iya. Nah itu terus kayak mulai maksudnya wah aku Salon Seven banget nih. Tuh dari kapan Mas? Maksudnya kan jelas menjelajah dulu ya kayak misal suka Salon Seven tapi suka band lain juga. Itu dari kapan Mas? Kalau lebih ke Sheila itu apa ya? Kalau dari lirik-liriknya relate sih. Jadi mungkin kayaknya asik nih kayak aku banget gitu loh. Ya. Sing paling relate itu yang mana? Pernah nggak kayak kayak relate banget kayak dari aku banget. Ngena banget misalnya Mungkin- patah hati apa gitu. Dulu paling yang terlewatkan sih kalau dari aku loh. Yang terlewatkan sih yang gimana refnya ya? Mungkin salah. Oh iya. melewatkan. Anjay, berarti relate kayak pernah melewatkan satu wanita. Ya pernah. Waduh, ternyata wanita itu suka sama kamu apa? Sama orang lain malah. Makanya terlewatkan gitu loh. Kenapa nggak dari dulu ngomong gitu loh? Waduh. Berarti tapi pernah nggak? Berarti si cewek itu modelnya itu suka sama kamu, tapi kamu nggak respon? Aslinya suka juga sama aku, cuma aku kelamaan gitu loh. Oh. Nggak ngasih feedback. Iya. Mudang berarti bukan yang diam-diam suka sama Mas Ibeng tapi Mas Ibengnya nggak peka gitu, bukan? Bukan. Itu kejadian tahun berapa Mas? Sekolah kah atau lagi-lagi Zaman kerja? kuliah. Zaman kuliah. Ya. Pertama pacaran kapan sih Mas? Pertama pacaran aku kelas 3 SMP lah. Itu di mana pacarannya atau di mana? Ya cuma di lingkup sekolah aja gitu loh. Berarti kalau nggak pernah keluar gitu? Pacaran nggak pernah. Paling kayak tuker-tukeran memory card gitu loh ke dulu. Oh sambil ngepap gitu? Saling tuker foto. Asik Itu cuma banget. itu sih. Kayak seru banget dulu semua. Sampai fotonya tuh sampai ada yang Apa ini? agak sensitif nggak? Wah, nggak ada ya. Masa? Pas pacarnya masih Masa zaman SMP kayak gitu. Iya, Nggak, kayaknya bukan belum dong. terfikirkan gitu loh. Pacaran paling lama berapa Mas? Berapa lama? Paling lama setahun ya. Setahun. Setahun. Itu kapan? Pas kapan? SMK kok nggak. Pas SMK. Paling lama setahun berarti kalau sama yang sekarang berapa lama? Baru jalan 6 bulan.
6 bulan. Akan menyusul setahun atau? Wes, harusnya sampai menikah dong. Amin. Tapi udah pernah gini belum? Wes, apa itu? Ini maksudnya saling menyukai gitu loh. Iya, harusnya gitu kan. Oh iya. Yang pernah pacaran keluar dari, maksudnya dari kota gitu, jalan-jalan keluar kota pernah nggak? Pernah. Kemana? Ke Purwokerto, luar kota juga kan. Jogja mungkin atau mungkin Semarang atau Bandung? Itu pernah nggak ya? Mungkin rahasia lah. Oh, ya intinya kita tahu lah ya teman-teman kayak bagaimana sih pacaran keluar kota, apalagi pasti nginep ya kan. Ya begitulah ya Mas lah ya. Jadi itu mungkin konten sensitif tapi ya kita semua udah jadi rahasia umum lah. Nah, kayak Mas Ibeng sendiri kan katanya juga suka mendaki ya. Dari kapan juga Mas itu suka mendaki, Mas? Untuk mendaki dari SMK sih sebenarnya kan dulu kayak apa ya, banyak film apa sih 5 cm dulu 5 ya. cm ya. Itu Jadi, awal mula banyak banget orang yang pengen mendaki ya. FOMO. Kayaknya dulu tertariknya asik banget nih keluar rumah bikin tenda. Itu kemana Mas pertama kali mendaki? Untuk SMK kan ini belum, karena belum dapat izin dari orang tua gitu loh. Oh, enggak yang colong-colongan. Enggak, takutnya terjadi sesuatu yang enggak diinginkan sih, gitu kan. Benar. Itu semenjak kapan pertama kali naik gunung kapan, Mas? Untuk pertama pendakian tahun 2016 kalau nggak salah, itu ke perahu. Ke perahu berapa orang? Itu kalau sekitar 5 orang. Itu mahal nggak sih Mas? Katanya naik gunung kan mahal katanya ya. walaupun sebenarnya katanya murah, cuman alat-alat yang mahal itu bener nggak Mas? Sebenarnya tergantung itu sih, kayak gaya apa sih namanya ya? Outfit gitulah. Kayak ngikutin tren-tren brand-brand yang keren gitulah. Kalau kita ngikutin itu ya pasti mahal masuknya. Tapi kalau untuk masuk daftar regis gitu gimana sih Mas? Maksudnya buat teman-teman yang belum pernah naik gunung kan mungkin pengen tahu ya kayak gimana sih prosedur untuk menaiki gunung itu, apa yang harus disiapkan, terus apa aja yang harus dilakukan gitu. Misal kayak daftar dulu, apa booking tempat dulu, apa gimana? Kalau untuk pendakian nggak semua harus daftar dulu sih. Kita ya harus ya kesana dulu lah, regis ya. Yang penting sehat. Biasanya dulu ada apa ya, pas zaman COVID itu ada surat sehat gitulah. Terus harus udah vaksin juga. Tapi untuk sekarang nggak ada surat sehat, nggak ada surat COVID juga. Ya paling perlengkapan harus lengkap gitu loh. Itu berapa Mas buat regis biasanya? Per gunung atau ada nggak yang paling mahal gitu? Masing-masing gunung beda-beda sih, ada yang 15.000, ada yang 25. Paling mahal berapa? Paling mahal aku berapa ya? 25 kayaknya loh. Itu gunung mana? Itu ke Merbabu kalau nggak salah. Merbabu. Itu segitu budgetnya. Tapi kalau itu cuma buat masuk buat loh ya. masuk ya. Tapi kalau berarti untuk perlengkapan bawa sendiri atau nyewa? Perlengkapan ada nyewa, ada bawa sendiri juga. Apa aja Mas yang harus dibawa? Maksudnya yang wajib ketika naik gunung untuk pemula Untuk mungkin? minimal lah ya. Iya. Ada carrier, tenda, ya SB, matras, terus kompor, nesting. Ya itu sih kayaknya paling wajib lah, jaket. Oh ya, nanti bisa Sepatu. dimunculkan di sini ya, ini ada apa aja gitu ya. Buat editornya mungkin nanti akan dimunculkan. Nah itu kalau itu sendiri apa namanya kayak nesting dan lain-lain itu memang punya atau ada penyewaannya? Kalau untuk nesting aku ada sendiri sih. Ada sendiri. Itu pernah nggak kayak naik gunung tapi yang menyesal gitu, pernah nggak di mana? Menyesalnya gimana itu? Misal, aduh sebenarnya gunungnya apa namanya capek banget, maksudnya melebihi ekspektasi gitu loh. Kalau untuk menyesal karena capek kayaknya belum pernah sih. Tapi dulu pernah mau ke Merbabu, cuma ada satu anak yang gagal ikut, tapi mau diganti teman yang lain gitu loh. Tapi pas nyampe sana nggak boleh sama Orang petugasnya tuanya. gitu loh. Kenapa? Gara-gara satu anak ini belum daftar gitu loh. Oh. Harus daftar online dulu. Berarti emang apa namanya? Kalau di Merbabu seketat itu Ya, sih. sekitar itu iya bener. Nah itu kalau semisalnya kita apa namanya naik gunung gitu kan, cuacanya ekstrim itu pernah nggak nemu cuaca ekstrim yang mangkat aku balik-balik, hujan banget gitu, pernah nggak? Cuaca ekstrim ke mana ya?
Umur babu juga sih kalau Babu nggak salah. juga. Itu sampai frame tenda itu patah gitu loh. Itu kenapa kena angin apa? Angin kayak badai gitu lah. Bukan karena tenda goyang gitu bukan. Bukan. Itu kan masih marak ya fenomena tenda goyang gitu kan. Karena untuk saat ini udah langka lah. Oh. Hampir nggak ada mungkin. Soalnya temanku ada mas yang gitu. Jadi ceritanya temanku tuh lagi naik gunung, terus ijik-ijik tiba-tiba tuh di belakangnya ada yang ngikutin loh. Ternyata ada cowok sama cewek. Akhirnya kan mau nggak mau bangun tenda di situ barengan di posnya apa di mana entah gitu kan. Terus tiba-tiba waktu lagi bangun tenda kan kayak kesusahan, kayak mereka tuh kayak masih agak amatir gitu loh. Dibantulah sama mereka, sama teman-temannya temanku tuh. Nah pas malam-malam tiba-tiba tuh kayak ada kejadian horor mas. Apa itu? Itu katanya waktu malam-malam tuh. Nah waktu malam-malam lagi pada makan kan, habis pada makan terus apa namanya di tenda belakangnya kan jadi kayak nggak tahu ya posisi tendanya gimana, cuman kayaknya sih tendanya itu agak ke belakang sedikit gitu loh, yang tenda 2 orang ini. Nah itu kayak 2 orang itu kayak mencurigakan banget gitu loh, kayak apa ya maksudnya yang kayak diem gitu kan, tiba-tiba pas lagi malam-malam lagi matiin lampu tuh kayak ada suara apa, terus kan kayak nyari sumbernya ya, ternyata dari tenda itu tuh kayak ada bayangan mas. Jadi Bayangnya itu gimana kayak itu? gini loh kayak orang lagi lompat Mungkin itu. lagi zikir itu. Lagi zikir itu ya mas, biasanya Iya. marak itu mas fenomena kejadian itu kayak langsung gluk gitu loh katanya loh. Itu gimana sih mas, maksudnya apa jangan nggak takut apa gimana, kok pernah ada yang melakukan seperti itu atau bahkan masih pernah melihat gitu mas? Itu apa ya? Gitu apa ya? Tenda goyang itu mas. Oh, tenda goyang. Iya. Mungkin itu apa ya? Nggak punya malu aja sih. Terus lupa dimatiin lampunya lagi, itu kan Waduh, parah banget yang itu di belakang kan kayak Nggak ada otak sih. udah cowok semua ya kan, lihat ada yang ngomong, ada yang zikir. Aduh, jangan bahaya banget mas itu. Tapi kalau misalnya seperti itu, maksudnya ada nggak sih kayak mungkin terlepas dari agama, terlepas dari hal gaib ya, maksudnya kayak dari peraturan sendiri atau dari etiknya sendiri kan pasti ada etik kan. Tuh ada nggak sih mas kayak gitu mas? Kalau di peraturan di pendakian pasti ada sih, di Ada. setiap base camp pasti ada. Tidak boleh mompa malam-malam. Nah, gitu. betul. Tapi pernah nggak mas? Bikin api unggun juga nggak boleh aslinya loh. Loh, kenapa mas? Takutnya ya kayak lalai gitu terus jadi bikin kebakaran gitu loh. Oh, mudeng-mudeng. Berarti kayak sebenarnya kita memang harus memperhatikan tempat juga ya, Iya. maksudnya untuk kayak bikin api unggun segala macam. Nah itu kalau misal di gunung apa namanya kayak kebelet gitu, larinya kemana mas? Wih, kan ada semak-semak gitu kan. Iya. Ya pasti kayaknya ada pendaki yang bawa kayak skop gitulah. Oh, Buat kayak khusus. kayak kucing gitulah. Iya iya mudeng. Nah itu pernah nggak mas kayak ngomong-ngomong tadi kan soal kejadian horor gitu ya, pernah nggak kayak ada kejadian horor atau seenggaknya mungkin bukan kamu yang ngalamin atau temanmu yang ngalamin ketika lagi naik gunung atau ya semacamnya gitu, pernah nggak?